warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Ari Rahmawan dan senang sekali hari ini saya akhirnya bisa di tengah kesibukan saya sebagai mahasiswa baru PhD di Belanda, mahasiswa S3, tepatnya di Delft University of Technology, saya masih bisa berkesempatan untuk berbagi kepada sahabat semuanya yang insya Allah kali ini akan membagikan tips tentang bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar kita dengan cepat dan mudah. Emangnya bisa ya? Ya nanti kita akan bahas sama-sama ya bagaimana caranya. Nah, tapi di sini juga saya ingin bercerita sedikit ya tentang kenapa kemudian saya mencoba untuk update kembali atau mengisi kembali channel YouTube saya. Karena ada beberapa hal yang saya sebenarnya agak bingung dan kaget ya, bahwa ketika misalkan 3 tahun yang lalu saya membuat channel YouTube, hingga akhirnya saya sekarang tidak menyangka bahwa subscriber atau pelanggannya itu bisa sampai seperti sekarang, yaitu berjumlah 30.000, yang saya juga nggak tahu ini gimana dan ada apa. Sehingga di sini saya berpikir bahwa 30.000 atau 29.900 subscriber ini menjadi ladang amal jariah yang sangat sayang untuk dilewatkan, di mana saya bisa berbagi mungkin beberapa hal sedikit yang saya tahu kepada 30.000 orang yang mungkin menantikan konten dari saya. Dan karena saya juga sebagai mahasiswa PhD sekarang, dan saya juga berpikir apa ya yang kemudian bisa saya share kepada sahabat semuanya. Dan setelah saya menimbang, berpikir, dan lain sebagainya, saya memutuskan untuk berbagi tentang bagaimana caranya meningkatkan motivasi belajar. Nah, kenapa saya membagikan konten ini? Itu juga karena ini menjadi saat ini salah satu masalah buat saya ya sebagai mahasiswa PhD, itu untuk bagaimana mempertahankan motivasi belajar diri saya sendiri. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat nih, ini adalah sebuah gambaran atau ilustrasi bagaimana kalau sebagai mahasiswa PhD itu kita benar-benar harus banyak membaca. Ini bukan aku nakutin, tapi emang benar kalau misalkan kalian atau Anda ingin meneruskan pendidikan sampai ke jenjang PhD, maka Anda harus betul-betul banyak membaca agar Anda bisa mengetahui sebenarnya apa ilmu yang belum dilakukan atau belum ditemukan oleh orang lain, sehingga penelitian Anda itu menjadi penelitian yang memberikan kontribusi yang signifikan pada kelompok keilmuan Anda. Nah, untuk bisa menemukan celah penelitian itu atau celah keilmuan itu, kita harus banyak membaca. Nah, dalam beberapa bulan ini tentu saja saya merasakan motivasi yang naik turun untuk bisa membaca banyak sekali buku, menulis banyak sekali artikel, atau bagaimana merangkum apa yang saya baca agar saya tidak lupa. Dan ketika saya mencari bagaimana saya bagaimana saya menumbuhkan motivasi belajar itu, saya teringat, oh ya mungkin juga banyak nih teman-teman yang ada di YouTube yang menjadi subscriber saya, yang kemudian sedang mencari caranya bagaimana sih agar kita memiliki motivasi belajar yang tinggi. Nah, kalau teman-teman lihat coba nih buku-buku banyak kayak gini ya, ngelihatnya aja mungkin udah jiper, ngelihatnya juga udah, waduh ini udah males ya bacanya. Tapi kemudian bagaimana sih caranya agar kita bisa memiliki motivasi belajar yang tinggi, sehingga kita dimanapun senantiasa menjadi pribadi pembelajar. Karena pribadi pembelajar itu senantiasa hidupnya akan bertumbuh, dan kalau misalkan teman-teman hidupnya bertumbuh, tentu saja akan cenderung lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Hidup yang bertumbuh itulah yang ingin kita gapai bersama. Nah, teman-teman semuanya, mungkin sikat aja ya, kalau misalkan YouTube tuh enaknya mungkin nggak terlalu panjang juga ya kontennya. Nah, ini mentang-mentang mungkin saya PhD gitu ya, maka di sini saya menamakannya motivational equation. Jadi untuk bisa kita tahu bagaimana cara menumbuhkan motivasi belajar, kita perlu tahu bagaimana persamaan motivasi itu sendiri. Dari mana saya mendapatkan motivational equation atau persamaan motivasi? Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan ya, faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi motivasi kita untuk belajar. Kenapa sih kita tuh bisa satu sisi tuh males banget belajar, tapi di satu sisi kita tuh bisa sangat rajin atau termotivasi untuk belajar. Nah, faktor-faktor ini nanti teman-teman bisa lihat ya, bisa pelajari, sehingga nanti bisa membantu teman-teman untuk menumbuhkan motivasi belajar itu sendiri. Dari mana saya dapatnya? Dari berbagai macam sumber. Nah, untuk demi menyederhanakan, jadi agar tidak terlalu rumit ya, kalau PhD itu rumit banget, semua sumber tuh harus cantumkan. Nah, kalau di sini saya lebih ke arah merangkum semua apa yang saya tahu, terus kemudian mencoba untuk mendefinisikannya versi diri saya sendiri. Dan setidaknya saya menerapkan ini kepada diri saya sendiri. Jadi kalau misalnya ditanya, ini valid atau enggak? Silakan dicoba. Kalau misalkan enggak valid, silakan berikan saran di kotak komentar bagaimana caranya agar bikin valid. Kalau misalkan memang sudah valid dan teman-teman menerapkan ini efektif, alhamdulillah.
Nah, sekarang kita coba cek ya, motivation to learn atau motivasi untuk belajar. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi motivasi untuk belajar ini? Yang pertama, saya mempelajari dari dulu sampai sekarang, hal yang paling mempengaruhi kita untuk bisa semangat belajar adalah value atau faktor manfaat. Apa maksudnya? Kita akan senantiasa semangat untuk belajar apabila kita tahu betul apa manfaat dari apa yang kita pelajari. Jadi, sederhananya, kalau kita tidak mengetahui apa manfaat kita itu belajar, maka cenderung kita menjadi orang yang malas untuk mempelajari hal tersebut. Sebaliknya, kalau kita tahu betul apa manfaatnya, dan kita betul-betul yakin bahwa manfaat ini akan sangat menentukan hidup kita, atau misalkan sangat besar manfaatnya untuk mengubah nasib hidup kita di kemudian hari, maka kita akan senantiasa semangat untuk mempelajarinya. Nah, sehingga di sini untuk value, kita bisa bertanya kepada diri kita, kalau misalnya kita mulai malas belajar, tanyakan pada diri kita pertanyaan berikut ini. Apa manfaat aku mempelajari hal ini? Kalau kita tidak ketemu, ya, manfaat, atau kita tidak jelas tuh menemukan apa sih value yang kita dapat dengan kita mempelajari suatu materi tertentu, maka siap-siap kita tidak akan pernah bersemangat sama sekali untuk mempelajari tersebut. Contoh, kalau misalkan kamu yang masih SMA, SMP, atau mungkin kuliah mempelajari matematika atau mempelajari kalkulus, seringkali misalkan kita merasa malas ya untuk mempelajari di beberapa bab tertentu. Kenapa? Karena kita tidak merasa yakin itu akan berpengaruh atau berdampak pada diri kita. Nah, bagaimana cara untuk menumbuhkan semangatnya? Yaitu adalah dengan cara kita menemukan apa manfaat materi ini untukku. Termasuk ketika teman-teman membuka materi YouTube ini. Teman-teman merasa bahwa materi YouTube ini akan memberikan value atau manfaat. Dan mudah-mudahan itu memberikan manfaat buat teman-teman. Sehingga teman-teman mau nggak mau akan mempelajarinya sampai habis. Itu adalah yang pertama. Faktor yang kedua adalah confidence atau kepercayaan diri. Kenapa sih kemudian kita itu bisa semangat banget untuk mempelajari sesuatu, tapi kenapa kita tidak semangat di satu sisi yang lain? Kita bersemangat untuk mempelajari sesuatu karena kita merasa yakin atau kita merasa pede bahwa kita bisa paham ilmu tersebut dengan mudah. Nah, beberapa hal yang seringkali membuat kita itu tidak semangat untuk belajar adalah karena kita udah nggak pede duluan. Karena kita merasa bahwa, aduh ini kayaknya bukan bidang saya, aduh ini kayaknya otak saya nggak nyampe, misalkan gitu, aduh kayaknya ini terlalu sulit buat saya. Nah, ketika confidence kita itu turun, maka disitulah motivasi untuk belajar kita juga turun. Nah, ketika teman-teman juga sekali lagi membuka materi ini, teman-teman mungkin merasa yakin bahwa akhirnya saya tahu, saya bisa mempelajari materi ini. Confidence, karena tentu saja materi ini dibuat dengan semudah mungkin. Tapi kalau teman-teman nanti menemukan materi-materi perkuliahan, materi-materi pembelajaran yang sangat sulit, maka bisa jadi teman-teman akan merasa bahwa confidence ini akan sangat kecil jadinya. Nah, sehingga di sini saya membuatkan sebuah pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada diri kita sendiri untuk membantu diri kita bagaimana memiliki confidence yang lebih baik. Caranya gimana? Coba tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana agar aku merasa pede untuk bisa menguasai materi ini? Kalau dalam diri saya, ketika saya merasa tidak pede untuk mempelajari sesuatu, maka biasanya saya akan mempelajari hal-hal yang basicnya terlebih dahulu. Jadi saya tidak langsung mempelajari hal yang sulitnya, tapi saya mencoba untuk memahami hal-hal yang paling basic atau hal-hal yang paling dasar terlebih dahulu. Ketika itu kemudian saya berlatih soal, dan ketika berlatih soal saya cocokkan dengan jawabannya, dan ternyata jawaban saya benar semua. Disitulah kemudian confidence itu muncul untuk bisa mempelajari hal yang lebih rumit. Kalau misalkan confidence ini terbangun, maka kita menjadi lebih semangat untuk mempelajari materi yang lebih rumit. Kemudian, faktor yang ketiga yang mempengaruhi kita bersemangat atau tidak dalam belajar, yaitu adalah adanya gangguan atau distraction. Semakin banyaknya gangguan yang ada di sekitar kita, maka akan semakin rendah pula motivasi kita untuk belajar. Apa yang dimaksud dengan gangguan ini adalah mungkin bermacam-macam untuk setiap orang, karena setiap orang itu punya tantangannya masing-masing. Sebagai contoh, ada orang yang dia sangat edik atau ketagihan dengan gadget ya, jadi nggak bisa ngelihat
gadget nganggur dikit, jadi kalau misalnya ada notifikasi tertentu, dia langsung membuka gadgetnya padahal dia lagi belajar pada saat itu. Atau dia kecanduan sosial media misalnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk distraction. Bentuk distraction yang lain misalnya adalah game. Jadi ada beberapa orang atau pelajar yang suka main game, gamers, dia lebih suka bermain game daripada belajar itu sendiri. Nah, sehingga di situ game bisa kita artikan sebagai distraction juga. Nah, cara kita untuk bisa bagaimana mengurangi distraction ini adalah salah satunya dengan cara bertanya kepada diri kita, apa sih gangguan terbesarku ketika aku belajar? Dan bagaimana caraku mengatasinya. Jadi sengaja saya di sini membentuk sebuah cara yang konstruktif ya, atau membangun buat teman-teman semuanya untuk membiasakan diri untuk menggali jawaban dalam diri kita sendiri. Karena sekali lagi masalah yang teman-teman rasakan dengan masalah yang saya alami itu berbeda. Sehingga saya lebih cenderung suka mengajak teman-teman semuanya untuk berpikir dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini agar menemukan solusi yang lebih tepat ya dengan kondisi teman-teman yang sekarang sedang dialami. Faktor yang keempat yang mempengaruhi motivasi untuk belajar adalah delay atau penundaan. Jadi kalau misalkan kita punya kesempatan untuk menunda atau kita suka menunda-nunda, disitulah kita motivasinya turun. Salah satu penyebab ya, kenapa kita suka menunda itu karena misalnya tidak adanya deadline yang jelas. Jadi kalau misalkan teman-teman saat ini ingin mempelajari sesuatu yang dia tidak ada deadline-nya dengan jelas, atau tidak ada PR, atau tidak ada ujian misalnya, maka teman-teman akan cenderung menunda. Nah, ini seringkali terjadi bagi orang-orang yang senantiasa suka belajar mandiri, misalkan belajar melalui online course, atau belajar dari YouTube misalnya, tapi karena dia tidak punya hal yang memaksa dia untuk menuntaskan pembelajaran itu, sehingga dia cenderung untuk menunda. Nah, sehingga bagaimana cara mengatasinya, yaitu adalah sekali lagi tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana caranya agar aku bisa segera mulai belajar. Nah, keempat faktor ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kita agar kita bisa menjadi pembelajar yang lebih baik. Sehingga di sini saya membuat persamaannya menjadi seperti ini. Kalau misalkan teman-teman lihat, motivasi untuk belajar ini terdiri dari value dikali confidence atau dibagi distraction kali delay. Jadi kalau misalkan teman-teman belajar di sini pembagian gitu ya, di atas kita lihat ada value dikali confidence dan di bawahnya adalah distraction dikali delay. Maka kalau misalkan teman-teman ingin meningkatkan semangat belajar, maka tingkatkanlah bagian yang atas. Ya, di bagian yang atas yaitu value dan confidence ini. Jadi teman-teman harus menemukan tuh apa ya manfaat belajar ini bagi diriku. Apa ya manfaat mempelajari matematika, apa ya manfaat mempelajari public speaking untuk diriku. Nah, kemudian yang kedua, bangunlah kepercayaan diri. Bagaimana caranya agar aku bisa mulai pede untuk belajar public speaking? Nah, ini karena seringkali kita tidak termotivasi untuk belajar public speaking misalnya, karena kita tidak pede duluan. Nah, sementara yang kedua adalah kita turunkan yang di bagian bawah. Semakin kita bisa meminimalisir distraction atau gangguan yang ada dalam lingkungan kita, maka semakin semangat juga kita belajar. Dan juga semakin kita bisa memperkecil delay atau kemungkinan menunda, maka di situ pula kita semakin semangat untuk belajar. Nah, teman-teman semuanya, sebagai bahan pembuka sebagai pembuka YouTube ya, di mana saya sudah lama sekali tidak mengupdate kembali channel YouTube saya ini yang ternyata sudah 3 tahun umurnya, dan terakhir update itu 2 tahun yang lalu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kalau ada yang tidak paham, silakan tanyakan di kotak komentar, insya Allah akan saya jawab. Kalau misalkan nanti teman-teman juga punya saran yang lain tentang bagaimana caranya untuk meningkatkan motivasi diri untuk bisa senantiasa semangat belajar, silakan share juga di YouTube. Nanti akan saya tambahkan atau update materinya jika perlu. Atau teman-teman lainnya juga kalau misalkan ada sesuatu yang disampaikan, silakan sampaikan juga di kotak komentar. Nah, kalau misalkan dirasa materi ini bermanfaat, silakan like and subscribe
channel YouTube saya, karena insya Allah nanti ke depannya saya akan juga bagikan beberapa tips lainnya yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa juga kunjungi blog saya di arirahmawan.net, karena disinilah saya seringkali banyak menulis tentang tips-tips pengembangan diri yang juga semoga mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalaupun ada hal yang ingin teman-teman ketahui, yang ingin bisa saya bagikan, jadi misalkan saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang public speaking, silakan sampaikan di kotak komentar. Nanti juga akan saya pertimbangkan untuk membuat konten YouTube berikutnya. Sekian, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan semoga dengan ini teman-teman bisa semakin semangat untuk belajar. Saya Ari Rahmawan. Sekian, terima kasih. Salam cerdas mulia.